Indonesia juara Piala Asia 2023 versi e-sport. Timnas Indonesia akhirnya bisa menjadi juara Piala Asia 2023. Indonesia maju ke final AFC Asian Cup 2023 usai menyingkirkan Thailand di babak semifinal. Di final, Indonesia bertemu dengan Jepang dan menang 2-0. AFC Asian Cup 2023 sendiri menjadi edisi pertama e-sport Piala Asia. Indonesia bisa menjadi juara pada kesempatan pertama kalinya. Asnawi mengklaim pakai nomor aneh di Port FC. Baru-baru ini tim Thailand yakni Port FC baru saja mengumumkan daftar pemain sekaligus nomor punggung yang akan digunakan para pasukannya pada putaran kedua Thailand Liga 1. Asnawi mengklaim sendiri akan mengenakan nomor punggung yang tak biasanya. Asnawi mengklaim memilih nomor punggung 6. Dia tampaknya tak bisa menggunakan nomor andalannya yakni 14 karena sudah dipakai pemain yang lain. Timnas Mesir tersingkir di babak 16 besar Piala Afrika. Rui Vitoria kini resmi dipecat. Asosiasi Sepak Bola Mesir resmi memecat Rui Vitoria setelah hasil mengecewakan di Piala Afrika 2023. Menargetkan gelar ke-8 Timnas Mesir justru tersingkir di babak 16 besar dari tangan Timnas Kongo. Untuk sementara waktu, federasi akan menugaskan Mohamed Youssef yang juga merupakan pelatih Al-Ahli untuk bisa menangani Timnas Mesir sementara. Dan Federasi Sepak Bola Mesir menyatakan sedang mencari pelatih baru asing yang akan segera menjabat sebagai suksesor dari Vitoria. Lionel Messi tak main, pemerintah Hong Kong marah. Pemilik Inter Miami yakni David Beckham menjadi sasaran kemarahan para pemerintah dan juga fans di Hong Kong karena klubnya tak memainkan Lionel Messi sama sekali pada laga melawan Hong Kong All-Star. Fans dari Hong Kong sangat antusias menyaksikan Messi tampil, namun Inter Miami rupanya tak mau mengambil resiko karena Lapulga diketahui memang memiliki masalah hamstring. Dilansir dari Daily Mail, fans pun ramai-ramai meminta refund kepada pihak penyelenggara karena mereka tak jadi menyaksikan aksi dari Lionel Messi. Matthijs de Ligt senang diduetkan dengan Eric Dier. Bek Bayern Munchen yakni Matthijs de Ligt mengaku sangat senang dimainkan bersama Eric Dier. De Ligt mengatakan bahwa Dier merupakan pemain yang cerdik dan punya segudang pengalaman bermain di level tertinggi. Matthijs de Ligt dan juga Dier dipercaya mengawal lini pertahanan milik Bayern Munchen dalam 2 pertandingan terakhir karena Dayot Upamecano sedang mengalami cedera. Dikalahkan Arsenal, Jurgen Klopp keluhkan wasit. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengeluhkan kinerja wasit dari Anthony Taylor di laga melawan Arsenal. Banyak hal yang merugikan kami pada hari ini. Wasit Taylor memberi saya kartu merah saat melawan Manchester City karena situasi pergulatan antara Bernardo Silva dan juga Mo Salah. Menurutnya, Anthony Taylor tidak pernah bersikap adil dan lebih sensitif terhadap Liverpool. Walaupun mengeluhkan soal kinerja dari wasit, Klopp mengakui Arsenal memang lebih pantas memenangkan pertandingan tersebut. Manchester City geser Arsenal, kini siap kudeta Liverpool. Kemenangan atas Brentford membawa Manchester City menggeser Arsenal di klasemen sementara Liga Premier Inggris dan potensi untuk mengudeta Liverpool dari posisi puncak pun kian semakin besar. Liverpool masih bertengger di urutan teratas dengan koleksi 51 poin, namun kini mereka hanya unggul 2 poin dari Manchester City yang ada di urutan yang kedua. Bukan hanya itu, Manchester City juga memiliki tabungan 1 laga lebih banyak daripada Liverpool maupun Arsenal. Itu artinya dalam kondisi ideal tim asuhan dari Pep Guardiola akan mudah kembali ke puncak klasemen. Xavi akan mundur. Ronald Koeman sebut saya dulu tertekan dan juga stres di Barcelona. Xavi Hernandez akan mengundurkan diri sebagai pelatih Barcelona di akhir musim, dan mantan pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku paham betul dengan keputusan dari Xavi tersebut. Xavi merasa tidak enjoy lagi melatih Barcelona. Mantan gelandang top Spanyol ini merasa pencapaiannya kurang dihargai oleh manajemen. Menurut mantan pelatih Barcelona yakni Ronald Koeman, politik di klub tersebut membuat pekerjaan Xavi semakin sulit. Ronald Koeman juga mengakui dirinya tertekan dan stres ketika masih melatih Barcelona. Donny van de Beek tak berguna di Eintracht Frankfurt. Donny van Beek kesulitan dalam 3 penampilan pertamanya bersama Frankfurt dan bahkan ditarik keluar pada babak pertama saat mereka menang atas Mainz setelah hanya menyelesaikan 5 operan pada laga tersebut. Van de Beek kemudian hanya duduk di bangku cadangan untuk pertandingan terakhir melawan FC Köln dan mungkin akan berjuang untuk bisa mendapatkan waktu bermain di masa mendatang setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad Eintracht Frankfurt dalam laga UEFA Conference League.
Galatasaray masih coba untuk datangkan Christian Eriksen dari Manchester United. Galatasaray dikabarkan akan berusaha untuk bisa mendatangkan gelandang Manchester United yakni Christian Eriksen sebelum bursa transfer Turki resmi ditutup. Dilansir dari Photomap, terdapat ketertarikan untuk bisa mendapatkan tanda tangan Christian Eriksen sebelum akhir pekan ini. AS Roma masih sempurna sejak pecat Jose Mourinho. AS Roma terus meraih hasil impresif usai memecat Jose Mourinho dari kursi kepelatihan mereka. Pada 3 laga yang dimainkan tanpa Mourinho, Roma meraih hasil sempurna. Namun Roma dan juga De Rossi harus tetap menerapkan ilmu padi. Kemenangan yang didapat pada 3 laga terakhir memang penting. Akan tetapi lawan yang dihadapi di atas kertas memang bisa dikalahkan oleh AS Roma. Ujian dari Roma dan juga De Rossi baru akan datang pada akhir pekan nanti. Pada pekan ke-24, AS Roma akan berhadapan dengan Inter Milan. Jurnalis kenamaan Rago Almiron bakal bertahan di Newcastle di musim depan. Jurnalis kenamaan Inggris yakni Dan Jones ragu jika Miguel Almiron akan tetap berseragam Newcastle United di musim depan. Namanya diketahui sempat dikaitkan bakal hengkang di bursa Januari kemarin. Di bursa Januari yang lalu tim Arab Saudi yakni Al Sabab disebut ingin bisa mendatangkannya di pertengahan musim. Namun deal sayangnya tak terrealisasi hingga akhir bursa transfer. Dan Jones mengungkapkan kepada Give Me Sport jika sang pemain akan meninggalkan tim di musim panas nanti. Pasalnya The Magpies membutuhkan dana tambahan. Dua tim Liga Inggris ingin amankan pemain muda milik Juventus. Pilar muda Juventus yakni Matteo Solé menarik perhatian sepasang tim Liga Inggris yakni Crystal Palace dan juga Newcastle United. Keduanya siap mengamankan pemain asal Argentina tersebut di bursa transfer musim panas nanti. Pemain 20 tahun itu saat ini tengah menjalani masa peminjamannya di Frosinone untuk semusim ke depan. Bersama Frosinone ia lumayan sering tampil reguler dan selama ini Matteo Solé yang biasa beroperasi di sisi kanan penyerangan mampu mendulang 10 gol dan juga 2 assist dari total 21 laga. Tidak dilepas, Arsenal segera perpanjang kontrak Takehiro Tomiyasu. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tomiyasu akan berkarir lebih lama di Arsenal. Sang bek dikabarkan sudah sepakat untuk bisa menekan kontrak yang baru. Menurut laporan tersebut, beberapa pekan terakhir, Arsenal cukup intens berkomunikasi dengan agen dari Tomiyasu. Sang pelatih ingin sang bek bertahan lama di timnya tersebut. Dalam laporan Romano, Tomiyasu dikonfirmasi akan menekan kontrak jangka panjang di Arsenal nantinya. Romano juga menyebut bahwa pengumuman kontrak baru Tomiyasu akan segera diumumkan dalam waktu yang dekat ini. AC Milan siapkan hadiah untuk Luka Jovic. Manajemen AC Milan sangat puas dengan performa dari Luka Jovic sepanjang musim ini. Dan Gazzetta dello Sport pun menyebut bahwa manajemen Rossoneri siap memberi Jovic hadiah dalam bentuk kontrak baru. Kini manajemen Rossoneri telah siap merombak kontrak Jovic. Mereka pun dikabarkan siap menyodorkan kontrak baru dengan durasi 3 tahun kepada sang penyerang asal Serbia tersebut. Gazzetta dello Sport juga melaporkan manajemen Rossoneri bakal menemui agen dari Jovic dan membahas masa depan dari sang penyerang dalam waktu yang dekat. Meski tidak banyak mendapatkan menit bermain, Jovic berhasil menunjukkan performa yang efisien di atas lapangan. Mantan penyerang dari Real Madrid tersebut mampu menciptakan 7 gol serta 1 assist sejauh ini. Diincar Manchester United, Robert Lewandowski tidak dijual. Sport melaporkan bahwa Manchester United tidak akan mendapatkan jasa dari Robert Lewandowski. Pasalnya sang striker tidak akan dijual oleh Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona memutuskan untuk tidak menjual Lewandowski di musim panas nanti. Ini disebabkan Barcelona tidak memiliki dana yang memadai untuk bisa membeli striker yang baru di musim panas. Sehingga jika Lewandowski pergi, maka mereka akan kesulitan untuk mencari penggantinya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Lewandowski sendiri juga belum berminat untuk bisa meninggalkan Blaugrana. Manchester City resmi datangkan Savio dari Girona. Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan penyerang sayap Girona yakni Savio. Menurut jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano, Manchester City telah menyetujui kesepakatan dengan pihak klub Prancis untuk bisa mendatangkan Savio dengan kontrak permanen pada musim panas 2024 nanti. Man City tampaknya telah memanfaatkan hubungan mereka dengan Troyes dan juga Girona, di mana ketika klub tersebut berada di bawah naungan City Football Group.
belum menyerah, Manchester United bakal kejar Sergio Horesi di musim panas nanti. Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok dari Sergio Guirassy. Setan Merah dilaporkan bakal mencoba untuk bisa meminang sang pemain di musim panas mendatang. Bill melaporkan bahwa Manchester United memantapkan hati untuk bisa mendatangkan Guirassy sebagai pengganti dari Anthony Martial. Namun laporannya sama diklaim bahwa Manchester United harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendatangkan sang pemain. Di musim dingin kemarin sang pemain memiliki klausul rilis sebesar 15 juta pound saja. Hansi Flick tertarik bergabung dengan Barcelona. Hansi Flick dilaporkan sangat tertarik bergabung ke Barcelona di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Jerman, Hansi Flick telah memulai belajar bahasa Spanyol agar mampu memikat hati para petinggi Blaugrana. Hansi Flick memang menjadi salah satu pelatih yang kabarnya masuk radar Blaugrana untuk menggantikan posisi dari Xavi. Sky Sport Jerman menyebut bahwa Hansi Flick sangat tertarik bergabung ke Barcelona karena ingin menguji kemampuan melatihnya di luar Jerman. Hansi Flick sendiri saat ini sedang menganggur selepas dipecat timnas Jerman pada September 2023 yang lalu. Usai kalah beruntun, Chelsea pertimbangkan pecat Mauricio Pochettino. Diketahui Chelsea tengah mengevaluasi masa depan dari sang pelatih Mauricio Pochettino setelah mendapatkan serangkaian hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, laporan dari tim Top mengindikasi bahwa sang pemilik Chelsea sedang mempertimbangkan opsi memecat sang pelatih. Meskipun statistiknya menunjukkan 14 kemenangan, 6 imbang dan 11 kekalahan dari 31 pertandingan, performa ini dinilai kurang memuaskan mengingat belanja besar-besaran dan juga transformasi squad yang dilakukan Chelsea di musim panas. Kini nasib Pochettino bersama Chelsea masih dalam tanda tanya dan dikabarkan Pochettino kemungkinan bakal dipecat jika nantinya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan kembali.